Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Pak Ulum. Hari ini sudah sore sebenarnya ini, walaupun bisa disetel kapanpun. Kedatangan tamu yaitu Bapak Abdullah Rafiq Mas'ud. Jangan dibalik ya. Bisa Abdullah Rafiq Mas'ud. Sekarang di UINSA posisinya sebagai kepala bagian akademik. Sebelumnya pernah di kepala bagian umum. Terus sebelumnya lagi di Humas. Subang. Humas. Oh iya, masih Subang. Subang nggak usah dihitung. Subkoordinator. Sekarang subkoordinator di FT. Nah, yang terbaru ya Bos, sehat. Apanya? Sudah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah merasa lebih baik dari 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, doa dari kawan-kawan, dulur-dulur kabeh. Jadi Pak Rafiq ini adalah penyintas COVID-19. Artinya beliau sudah pernah positif COVID, kemudian sempat dikarantina di Rumah Sakit Islam Ayani selama 20 hari. Kemudian di rumah masih ditambah lagi dengan ya harus isolasi mandiri. Isolasi mandiri lagi. Tapi anak-anak, istri sehat ya. Alhamdulillah. Nah, waktu di kamar itu sebenarnya seperti apa kalau isolasi mandiri? Saya di kamar ya seperti terisolir gitulah. Saya keluar hanya karena kebetulan kamar mandi itu di luar kamar ya, sehingga saya keluar kamar ya ke kamar mandi aja. Tapi kamar mandi juga dipakai oleh yang lain. Iya. Artinya tetap juga nggak aman. Kata kawan-kawan yang lain, dulu gak gitu. Ya, tapi gimana kondisi memang tidak memungkinkan. Tapi ya saya sempat laksanakan saran kawan-kawan yang lain yang sudah mengalami seperti yang saya rasakan. Pak, piring dipisah. Wis makan itu centelkan di pintu aja. Betul, di dalam misalnya pinggir lawang lah gitu. Terus disuruh nggak ditanam di sipil. Kalau perlu nggak usah piring, daun atau kertas itu aja, ada sekali pakai. Langsung dibuang. Iya, ada yang jangan gitu. Tapi yang saya lakukan ya piring, tapi terpisah sendok sampai ditandai sendok ya. Ya, terasing di rumah sendiri. Tapi rasanya memang beda ya. Dengan tidak berkegiatan 20 hari plus di rumah itu juga ya luar biasa. Iya, kadang ada jenuhnya. Ya untung ya ada teknologi ya, ngeloni laptop. Jadi saya masih bisa tahu aktivitas di kampus. Itu ya karena ada komunitas di grup WA, ya ngeloni laptop, terus di kasur itu beber laptop, tidur, set ya, mangan, ya Allah. Ya sempat diminta untuk memberikan testimoni ada acaranya, ya di kasur. Waktu di rumah sakit situ itu dicampur dengan sesama penderita COVID juga. Iya, saya satu kamar bertiga. Semua penderita COVID kan? Iya, kelihatannya begitu. Iya, karena memang sendiri. Saya lihat treatmentnya sama, obat yang diberikan terus hampir sama. Apa sing sampean kenal obat-obat itu? Apa ya? Saya yang dimasukkan di infus itu ada warna kuning. Ya, vitamin enggak hafal. Ada juga botolnya kecil, agak pekat. Masuknya sakit itu. Terasa ya? Terasa, sampai tak lulus gini. Karena suster juga memperingatkan Pak, ya mohon maaf Pak ya agak sakit.
Ya untungnya nek titik. Lah nek iku sak Dosis. dosis. Ya. Iya ya benar memang menurut dokter. Untungnya titik artinya sakitnya itu tidak berlama-lama gitu loh. Iya. Tak lulus. Itu selama 20 hari. 20 hari. Pertama sebelum masuk itu. Itu sebenarnya apa yang terdeteksi? Sebelum masuk dinyatakannya sakit. Iya, dinyatakan bahwa jenengan positif itu. Gini, saya mengalami batuk. Batuk itu ya awalnya biasa, tapi kok ono lemes ya awak itu kudu gak enak. Jadi sholat Jumat ya pertama kali hari Jumat itu nek saya ingat-ingat hari Jumat itu kok awakku kudu gak enak. Aku ngelekak lho mburi ini soft paling belakang setelah sholat selesai ya Jumat ya. Setelah sholat selesai wong-wong wiritan aku mulai nang mburi ngelekak aku. Lah kok kebablasan turu. Tangi wong wis buyar lho. Iku aku ngerasa awakku kudu gak enak. Terus batuk mulai muncul. Oke. Wes tak jano ae. Akhirnya saya butuh istirahat di rumah. Besoknya Sabtu ada acara di kampus. Saya nggak berangkat. Saya posisikan udah di rumah aja istirahat karena saya sudah pegang tiket tugas ke Makassar. Hari Seninnya. Jadi hemat energi lah. Ya. Mudah-mudahan waktu ini gak sampai lebih parah. Oke. Sabtu saya istirahat, Minggu istirahat. Ya udah batuk gitu aja tapi belum sampai parah. Senin pagi subuh meluncur bandara, nyetir dhewe. Berapa hari kok nyetir dhewe? Satu malam toh? 2 malam. Oh 2 malam ya. Tapi mobil taruh bandara? Enggak. Diakali, taruh Grinsa. Oh. Ya. Dijemput sama Mas Budi yang diantar. Jadi janjian ketemu di Grinsa. Oh iya. Oke, terus berangkat ke Makassar. Waktu itu bertugas berapa orang? Kita ber-12 ke UIN Alauddin dan apa yang umum PTN Unhas Universitas Hasanuddin. Duduk Hasbullah. Ya. Jadi hari pertama Senin pagi lah sampai sana kan yang agak siang. Hari pertama diterima di Alauddin, besoknya ke Unhas itu. Ya. Di pesawat saya udah waduh kena AC turun itu wis waduh turun dari pesawat kecil dan tetap berangkat ke kampus ya, acara formal biasa lah ketemu dengan pimpinan. Pulang dari sana kok tambah gak kuat aku bilang ke rombongan aku tak di kamar ya orang sendiri lah monggo kalau mau sendiri terus wes akhirnya dicampur oleh Mas Budi di kamar wah ngerti ya apa aku tak tidur di kursi sama di bed aja kalau dilalah bednya satu wes aku turun di kursi wes saya carikan obat di pasaran di apotek saya minum tapi ya belum meredakan untuk bahasanya. Selama 2 malam sama Pak Budi? 1 malam. 1 malam. Pak Budi. Terus kemudian malam keduanya? Aku meluncur pulang, gak kuat. Oh. Tadi itu kelewat. Sebelum naik pesawat itu ya. Kan ada tes COVID. Hari Jumat. Hari Kamisnya karena ada persyaratan bahwa keberangkatan pesawat itu harus non reaktif ya. Antibody mungkin waktu itu belum rapid antigen ya, masih rapid antibody. Hari Kamis uji lab diambil sampelnya hasilnya hari Jumat. Jadi aku mari tertidur di masjid itu tadi sore pulang mampir ambil hasilnya bagus non reaktif. Tapi aku sempat cerita neng perawat, Mbak, awalnya lemes ini ya, meskipun ini non reaktif, nggak apa-apa, Bapak minum vitamin aja di rumah ya. Oke.
ya itu tetap berangkat. Jadi 12 itu berdua, tapi berarti tidak sempat ke Unhas. Oh enggak, aku kan. Nah, yang lain masih tetap yang ber-12 itu, artinya masih ber-11 dengan sampean. Nah, tinggal 11 kan, 11 pulang. Karena ada indikasi bahwa sebenarnya teman-teman yang lain itu mengkhawatirkan bawaan dari Makassar, entah di hotel, entah di mana. Ya itu kalau saya ditanya dari mana kenanya ya, yang jelas runtutannya seperti itu. Saya berangkat dalam kondisi batuk, meskipun fisik ya gak lemes-lemes nemen, tapi masih bisa nyetir, bisa. Mulai jajaran wakil rektor? Wakil dekan. Oh, wakil dekan. Ya, wakil dekan. Kita kunjungan kerja dalam rangka kegiatan kemahasiswaan. Wakil dekan 3. 3. Oh, ya. Wakil dekan 3 semua fakultas. Termasuk fakultas syariah Pak Fajar ya. Pak Fajar. Dari itu kemudian mulailah kalau Senin berarti pulangnya Selasa gitu. Nah, Selasa sudah sampai rumah. Selasa sore nyampe rumah. Malam ya, penerbangan jam 4 dari sana. Pokoknya maghrib sampai bandara. Maghrib itu landing. Tes lagi setelah itu ke dokter atau tes enggak, atau gimana? Besoknya saya ke dokter ya, karena enggak kuat. Karena makan juga sudah mulai enggak selera. Makan sudah enggak selera. Ke dokter besok Rebu kalau enggak salah ya. Rebu saya ke dokter. Nah, pengalaman di dokter yang saya ya setiap kali sakit saya mesti ke dokter itu, langsung saya sampaikan, dok saya batuk mulai hari ini. Tak sampaikan, biasanya saya bisa reda batuk itu dengan obat yang diracikkan, bukan obat yang jadi gitu. Oh gitu Pak ya. Nah, monggo dicek di record saya. Oh iya Pak, itu mungkin 2 atau 3 kali aku ngalami kondisi batuk diracik, dikasih obat racian sembuh. Ya wes disiapkan, oke Pak saya siapkan. Wes kira-kira itu untuk 3 atau 4 hari lah. Hari Rabu ya, wes sampai rumah ya wes tak minum, pengen segera sembuh. Sampai hari Sabtu nggak ada. Oh Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada. Tak balik nomor aneh kan dokter. Dok kontrol, ini obat sudah tinggal hari ini. Ya. Tapi batuk kok belum juga reda, dan kondisi saya makan juga nggak Bapak ronsen ya? Lemes saya ya? Iya. Bapak ronsen ya? Sama diambil darahnya. Oke. Wes ronsen sekalian ambil darah. Oke. Hasilnya dibaca oleh dokter. Wah, ini saya perlu konsul ke spesialis paru-paru. Saya belum bisa memberikan informasi. Oh iya, karena ini dokter umum. Ya. Aku diistirahatkan di UGD itu tadi ruang. Oh iya. Dicek apa? Oximeter. Oksigen. Ya. Oximeter itu cek. Bapak sesek? Enggak itu. Tapi ini prosentasenya ini Bapak turun ini di bawah normal. 93 atau 90 di bawah 100. Di bawah 100 ya. Bapak pakai oksigen ya. Wes, kasih oksigen. Suwi iku bar dhuwur pokoknya aku merono sampai menjelang maghrib gurung-gurung dijawab. Oh, ngenteni sampai dokter jaga yang di UGD itu tadi udah ganti orang. Sudah shift. Suwi, wis aku wis bojoku sing nunggoni iku mau wis pulang ngawon. Ayo tak dokter ini sih, wis lantenane. Kira-kira ya gelisah juga dokter ketika aku wis bojoku tak ngomong. Akhirnya oke dijawab. Bapak ini kondisinya hasil dari ronsen ini ada bercak di paru-paru Bapak. Tapi saya belum bisa mengatakan ini COVID ya. Istilahnya suspek saja lah. Iya. Nah, tapi untuk membuktikannya Bapak harus swab. Malam itu juga swab?
Enggak, wedi. Wedi. Karena sehat Karena yang ada di bayangan saya, karena menerima informasi dari kawan-kawan sebelumnya yang pernah dirawat, wes iku nang rumah sakit gak ditunggu, gak oleh dijenguk. Iya. Perawat pun nengoknya itu, ngeceknya itu sesuai dengan jadwal. Masih kejet-kejet nek wayahe perawat gak wayahe nengok ya dijarno. Waduh lah nek aku kok kaya ngono ya. Ya ada mau berangkat suwe apa gak? Bojoku sing gelisah. Ya, yo suwe ya. Tanya ke tetangga. Tetangga itu ada yang dinas di puskesmas kampung kecamatan setempat. Wes di sana. Bu, Pak Rafiq, anu aja di swab di Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah miliknya Pemkot Surabaya yang ada di Tanjung Sari. Itu ada fasilitas swab bagi mereka yang dari luar kota. Oke, hari Minggu berangkat aku. Minggu pagi ke Ngayungan itu. Berbekal dengan surat tugas, tiket, saya tunjukkan bahwa saya baru saja dinas dari Makassar untuk perlu swab. Wes, soklok erong kiri kanan. Hasilnya Selasa nih Pak, itu tanggal hari Minggu, Selasa selesai 2 hari ya. Hari Minggu, tanggal 6 aku kemarin. Wes Selasa pagi aku gak bergerak wis kondisi yo gak mangan iku mang yo. Oh iya. Lemes yo enak nang omahe klesetan masuk watu mang. Anak saya yang ambil belum sampai rumah itu kan sudah bisa dibaca kan. Dari sana harus dikabari. Iya. Positif. Waduh. Piye gitu. Terus piye? Lampu piye? Wis laporan ke orang tetangga yang puskesmas tadi itu, laporan ke Pak RT. Pak Rafiq anu positif Pak RT. Terus mundi. Oh iya laporan. Data sudah langsung terrecord di jaringannya Kota Madya Surabaya. Iya. Kirim ke sesuai dengan alamatku kan Wonojolo. Puskesmas Wonojolo menghubungi puskesmas setempat yang menyarankan berangkat ke Labkesda juga sudah tahu. Ditelepon, Bapak, ini kira-kira saya jemput untuk dibawa ke rumah sakit Dr. Suwandi atau ke BDH. BDH itu? BDH itu kok daerah Barat. Tandes mau Benowo. Iya, daerah. Waduh, aduh. Iya ini aduh. Wes dokternya monggo. Nah ini kalau saya pilih alternatif rumah sakit lain, ya monggo Bapak. Tapi Bapak berangkat sendiri tidak kami jemput. Oh iya pun. Aku komunikasi sampai kantor kepegawaian bilang Pak ke RSI aja kira-kira sambil dicarikan. Iya, kamar. Iya. Di RSI ya. Dia pun saya tak berangkat ke sana. Saya hari itu juga siang berangkat RSI. Sambil ditanya sama dokter-dokter, Bapak dari mana? Kira-kira kena di mana ya? Saat ceritanya memang bahwa saya tidak tahu kenanya di mana, Dok. Tapi kemarin saya tugas ke Makassar. Dengan berapa orang? Saya ber-12, jadi ada 11 orang yang lain. Bisa bantu Pak, siapa saja itu? Oke, saya anu aja Bu, nih, dokter, nomor pimpinan saya aja. Saya kasih nomornya Pak Biro. Iya. Pak Biro ini yang menugaskan saya Bu. Dok. Oke, terima kasih. Ya. Pak Biro dihubungi oleh dokter itu. Yang di rumah ada berapa orang Pak? Ada istri dan 2 anak. Oke. Besok ke puskesmas ya, untuk di swab juga. Oke. Ya wes berguna rumah sakit. Besoknya anak istri swab. Tapi semua negatif. Positif. Oh, positif juga. Karena beberapa hari terakhir, iya, aku sama yang kecil, sama istri sama anak yang kecil
tidur satu kamar. Perlakuan biasa lah ya. Nah, biasa ya. Apa namanya, AC. Meskipun aku ya tetap bermasker di dalam kamar itu. Yang besar di kamar terpisah. Yang besar itu yang balap Wildan. Oke. Nah, yang positif ya bojo sama sing kecil. Oh, Wildan enggak? Enggak. Ya mungkin kayak karena itu tadi dugaannya karena terpisah. Iya. Nah, saya posisi sudah di rumah sakit. Saya tidak tahu kalau kondisi di rumah seperti itu. Ya, mungkin pertimbangan nambahi beban pikiranku. Lapor Pak RT. Pak RT, ini positif semua yang di rumah ini. Oke, Wildan harus dipisah. Yang sakit atau Wildan, pokoknya ini harus dipisah. Akhirnya tadi yang istri sama yang kecil di rumah, diisolir, nggak boleh keluar. Yang Wildan yang keluar, keluar dari rumah. Nah, yang melayani saya di rumah sakit Wildan ini, ambil pakaian kotor. Pakaian juga dia di rumah sakit disendirikan juga. Dipisah. Jadi ketika saya memberikan pakaian kotor untuk dibawa pulang diambil itu dikasih selebaran bagaimana cara membersihkan. Oh, bagus. Jadi harus direndam dulu. Pokoknya ada petunjuknya. Kalau saya tanya ke rumah, piye Oma? Aman, padahal jadi aku nggak curiga blas. Jadi nek tak takono Wildan nanti kamar mandi. Kamar mandi terus. Kamar mandi. Alhamdulillah seminggu ya karena itu dalam pantauan dokter ya ketika sudah dinyatakan positif. Ya dipantau sama dokter, dikasih treatment, tonggo-tonggo juga memperhatikan, lakukan ini tiap pagi berjemur, makan telur pagi, terus vitamin, gempur vitamin. Alhamdulillah seminggu cek lah. Mereka selesai. Mereka dia matang. Iya. Awak dhewe iki mangan wangel lah. Iya. Alhamdulillah anakku sing cilik iki biasa mangan ya wangel. Dikandani iki gampang. Minum vitamin yo blender. Aturannya memang lebih enak hari cilik tinggal waktu ya. Jadi seminggu dipanggil lagi puskesmas swab negatif. Masya Allah. Jadi teman-teman sebenarnya banyak ya yang kita ini kan di Win ini sudah banyak yang meninggal, termasuk juga banyak yang sembuh. Jadi dulu pertama itu Pak Bu Edi, kemudian Pak Rahmat, semua akhirnya banyak lah yang kemudian cerita tentang itu juga gitu. Jadi ya alhamdulillah termasuk orang yang dipilih diselamatkan. Ya, tapi ada kerentak, masuk aku budal. Muncul itu rasa seperti itu. Masuk aku budal. Umpamanya budal. Iya, tanggungan aja uang. Kepikir apa? Lah nek aku pesen nang anakku, "Le, iki ngene ya pesen lah artinya. Ayo arep pesen ngene. Ojo aneh-aneh ta ya." Repot kabeh. Lah ya piye gak pesen kok anjene. Selama ini pegang kendali bayar listrik, bayar banyu, kabeh kan gak ero. Iya. Wis tak pesen nih, wis le iki ngene ya, ya pesen iki. Ojo aneh-aneh. Berarti dia enggak balik ke Cina. Oh. Enggak. Sudah kerja di sini? Belum kerja, tapi kuliah sudah dinyatakan selesai. Oh, iya. Disetarakan dengan diploma 3 tahun. Jadi sama dengan Atar ya? Apa usianya? Usianya. Anakku 9, itu anakku deh, 97. Atau 98. Oh, anakku 9. Sorry, 98 kan? Ya mungkin ini sebelah ya. Kita Ya, persis loh ya. Wong ini cuma putranya ke Gontor. Nah, kamu ke
dialami, masih alamin. Jadi ngono sepadan kok. Lho, golekno sekolah anak yo Iya, itu kan. ingat ta? Tapi ingat ta? Nggak ingat ya. Nyarikan sekolah di Gontor itu Om Rafiq diajak, dikenalkan pondok, dibawa ke Gontor 2. Untuk proses masuknya kan semua di Gontor 2 ya. Diajak ke sana. Nah, Wildan akhirnya mau. Setelah tes, kemudian ditaruh di Kediri. Iya, bukan dinyatakan diterima, tapi di Kediri. Di Kediri kemudian terjadi sesuatu, akhirnya keluar. Akhirnya ke Cina, pendidikan ke Cina. Cina itu posisinya kalau dari yang diramaikan di berita di Wuhan itu jauh. Iya, jauh. Ya di kota Guilin. Oh, Guilin. Bukan Jialing, bukan. Jialing, produksi Jialing. Oke. Saiki yang akademik ya. Ini kan selama 1 tahun lah ya. Itu kita daring. Terus apa yang banyak yang bisa dilakukan dengan maksimal akademik? Saya sendiri yang merasa aktivitasnya kurang maksimal pelayanan kepada mahasiswa itu. Jadi banyak yang misalnya harusnya bisa diselesaikan, akhirnya ya terbentur, wah ini belum bisa karena orangnya nggak ada ya, karena pasukan pun juga tidak lengkap terus setiap hari ya, setiap hari. Akademik. Iya, akademik. Jadi kita sudah masuk wilayah akademik. Daring lah ya, daring. Itu memang sudah tidak, walaupun itu terlaksana, saya kira itu memang sebagai kewajiban mengajarnya. Ya. Tapi rasanya itu mesti beda. Rasa baik mahasiswanya, baik dosennya, terutama mata kuliah tertentu gitu. Oh iya. Misalnya mata kuliah falak. Mata kuliah falak diajarkan pakai daring. Ya rumit, tidak tahu bagaimana. Beberapa mata kuliah yang berbasis laboratorium itu kan nggak bisa kita lakukan. Artinya, terus kita ini kan sudah ganti menteri. Mas Menteri ini dulu kan sudah mengatakan tentang kampus merdeka. Apa yang dilakukan oleh kampus? Oleh UI? Ini sedang ada beberapa tim yang menggarap untuk menyiapkan itu ke arah sana. Tapi belum dibentuk timnya? Sudah menyusun dokumen panduannya itu. Ya, pagi tadi pun rapat kaitannya juga itu. Artinya sekarang itu sudah bergerak, mungkin yang lainnya sudah bergerak, tapi kita masih mencoba. Karena apapun yang terjadi itu menjadi kebijakan. Kebijakan itu artinya tidak boleh dilawan dan kita harus melaksanakan. Kampus merdeka itu memang bagi konvensional gitu. Itu menjadi hal baru kan. Yang pertama dibutuhkan adalah peraturan tentang itu. Dan itu dulu perangkatnya dulu. Baru kemudian ke perangkat. Gitu. Pelayanan kita kan masih 3 hari WF. Bukan pelayanan ya setiap hari, cuman yang masuk ke kantor melayani ini yang tidak bisa sebagai ASN itu hanya 3 hari. 3 hari. Tapi aku gak iso. Nggak bisa. Masih tetap seminggu. Penting. Ya tetap teman-teman itu memberikan warning. Ya tas waras loh. Tapi karena posisi saya bulan ini rame-ramenya SPMP. Banyak yang sudah tanya gimana ini, kapan ini dibuka. Yang lainnya sudah start untuk menjaring. Karena penerimaan mahasiswa itu di akademik ya. Berbeda dengan misalnya kalau sudah masuk di departemen
PMP dan promosi. Ada beberapa perguruan tinggi yang itu sudah punya unit sendiri yang mengelola pendaftaran. Kan kita ini kadang-kadang pada eksekusinya yang agak Dan itu termasuk yang akan diusulkan oleh pimpinan, salah satu pimpinan. Kita bikin Pak seperti itu. Ya. Yang sudah, saudara kita yang sudah sesama UIN itu Jogja sama Jakarta. Itu ada unit terpisah yang mengelola SPM. Ya, saya kira tidak terlalu sulit lah, tinggal bagaimana kita mempresentasikan itu nanti ya. Nah, di akademik ini karena ASN maka sebagai semua ya kecuali abaknya mungkin itu masuk hanya 3 hari seminggu 3 hari. Yang lain WFH yang 3 hari itu. Ada juga yang fakultas itu melaksanakan kurang dari itu. Karena apa? Patokannya 50% dari karyawan, ya maksudnya harus jarak. Tapi ya tetap gorengan tetap dari situ. Gorengan iya. Jenengan ini di Kapat umum itu berapa tahun? Mulai 2013 sampai 2018. 2013 sampai 5 tahun lah ya, 5 tahun. Tapi 18-nya itu Januari. Ya 4 tahun. Ya 4 tahun lebih hari lah, lebih hari. Kemudian aku biyen itu kan krungu ya bahwa jenengan ini kan di bagian umum itu pernah mau mengundurkan diri. Ada di oke tuh. Mengundurkan diri jadi kepala bagian gitu loh. Nah itu bagi saya menarik. Apa menarik? Loh, kenapa orang dalam tugas yang sudah ditentukan jelas, nomenklaturnya jelas, tapi wong kepingin dari pustakawan. Loh, nek mengundurkan diri itu 2 kali. Ya tapi tidak langsung connect dengan pustakawan. Nah, ya pengen mundur aja waktu itu. Oh gitu. Tapi sebenarnya karena punya basis di juga perpustakaan dan sebagainya, kepinginnya nanti itu di perpustakaan. Ya. Sekarang waktu mundur saya gimana? Waktu mundurnya biasa. Ini pertanyaan yang agak sulit dan memang kadang-kadang nggak perlu dijawab karena ini menyangkut hal-hal pribadi. Pribadi itu artinya ya soal hati, soal ini dan sebagainya lah gitu. Dan lah saiki ini bagian akademik gitu. Kok nggak kepingin mundur? Waktu kemarin. Kalau sekarang nggak mundur, pengen alih fungsi. Ya sekarang kan sudah JFT. JFT jelas. JFT ini namanya apa? Pengembang teknologi pembelajaran. Oh, luar biasa. Pangkatnya? Madya utama? Madya mana? Iya. Padahal sudah kabar ya. Mestinya utama mestinya. Kemarin saya ada kesalahan, saya tidak tahu apa sudah di. Iya, kesalahan beberapa terjadi memang di beberapa tempat. Kadang-kadang teman ada juga yang lompat, ada yang sudah ada turun, ada yang memang standar. Nah itu kesulitan-kesulitan itu tidak kita alami sendiri dan saya kira juga Kementerian dan Menpan RB juga sangat sulit ngatur itu karena bagaimana juga manajemen ketika SDM-nya sangat banyak dan sangat beragam, terutama di perguruan tinggi yang unik itu beda dengan di kantor Kemenak yang hanya beberapa bagian lah. Saya baru pagi tadi menerima salinan surat pelantikannya. Iya. Baru tadi pagi. Loh, kemarin sore itu yang diambil sama teman-teman dari surat pelantikan. Ini sudah usah dijawab tadi ya. Dari jawab. Memang sulit jawab itu. Itu kadang-kadang ketika sebuah perjalanan itu mencapai titik tertentu itu
orang itu berkembang juga bersamaan dengan perkembangan spiritual seseorang kan. Spiritual artinya ya tentang fisiknya mungkin kan sudah tua, kemudian perkembangan spiritualnya juga sudah lewat gitu, dan ini banyak hal yang kita pikirkan lah gitu. Kalau karo ketika atang-atang di rumah sakit ya mau sing dipikirno mati. Loh iya. Ngipi ketemu bapak, ngipi ketemu ibu. Sampai muncul begitu. Gak biasa nih. Katanya orang tua kan dekat kalau sudah gitu. Nah, ya boy kumana. Nah, maksudnya kalau mimpi itu masih jauh. Mimpi itu masih katanya orang tua itu begitu. Mimpi itu masih jauh, tapi kalau dia datangnya masih gimana? Bisa mendatangi yang bersangkutan. Oh bisa begitu? Iya bisa. Itu kan mesti manggil-manggil namanya. Ketika orang banyak sekali yang manggil, termasuk bapak saya, manggil mboknya, manggil sampai manggil keluar bahasanya keluar. Ya beberapa orang yang saya gitu. Ya itu di luar akademis itu sebenarnya, tapi sebelah itu meninggal. Sebelahku pas dirawat itu. Waduh ini Israel bar lewat kini. Sempat nengok aku. Enggak, tapi dia fokus karena pekerjaannya banyak. Pekerjaannya banyak. Jadi Allah begitu ngerinya sakit itu. Iya. Jadi sekarang ini yang jenengan ini adalah orang berharga yang kemudian nanti dipakai setelah sembuh semuanya sudah dinyatakan negatif, sudah tidak dites sudah negatif dan sebagainya, itu nanti kan akan jadi pengobatan. Jadi darahnya jenengan dipakai apa namanya itu? Kalau plasma ya? Konvalesen. Iya, apa gitu. Itu dipakai pengobatan. Saya beberapa hari yang lalu ada postingan video yang ya mungkin ingin mengetuk hati para penyintas COVID ini karena begitu sulitnya mencari plasma. Itu tadi. Kalau dilihat di angka statistik kan yang sembuh kan banyak ini. Sudah banyak lah hasilnya yang tertolong sembuh. Banyak. Nah, begitu rame-ramenya vaksin, lah yang sembuh ini kan juga bisa mendonorkan darahnya untuk membantu mereka yang sedang sakit kan harus gak perlu gopoh oleh vaksin gitu loh. Ada video seperti itu ya artinya vaksin tetap lah tapi untuk pengobatan mereka yang sedang menderita saat ini yang angkanya juga terus bertambah tadi bisa ditekan kalau plasma ini mudah didapat. Nah kenyataannya cari plasma kan sulit. Kalau jenengan sanggup saya siap. Kemarin pun begitu saya baru keluar dari rumah sakit, ada kawan saya teriak-teriak minta tolong butuh plasma. Posisi saya kan dengan persyaratan sudah sekian hari terbebas, posisi saya masih batuk, jadi terganjal dengan persyaratan itu, jadi posisi saya belum memungkinkan itu. Kalau berikutnya sangat mungkin ya. Jadi berikutnya, saya kemarin sempat konsultasi dengan kawan yang dokter yang juga baru saja sembuh, bersama-sama dirawat, waktunya bersama beda rumah sakit, sama-sama masanya menderita itu sembuh. Aku takut dok, aku kira-kira iso tang, ya iso pak, ya 2-3 bulan lagi lah. Ya. Jadi memang sangat diperlukan sukarelawan lah. Saya siap. Seperti ini. Jadi Pak Rafiq ini sudah siap dan kalau memang memenuhi syarat untuk itu bisa dilakukan, salah satunya ke Pak Rafiq. Jadi alhamdulillah ini adalah menurut saya sih orang terpilih. Jadi orang terpilih yang masih dihidupkan di dunia ini Allah untuk masa-masa yang akan datang, karena masih banyak kelihatannya yang harus ditebus. Jadi banyak maksudnya yang harus dilalui lagi. UIN juga masih butuh. Karena jangan lupa bahwa dengan pandemi ini kita tidak hanya menghitung kerugian perdagangan lingkungan ini, tetapi juga kerugian tentang biaya SDM.
SDM luar biasa mahalnya dengan kaderisasi dan sebagainya, tetapi meninggal karena COVID tadi itu. Dan itu sebuah perjuangan yang luar biasa, sama-sama belum kita pernah alami, belum pernah tahu, belum pernah ada dan sebagainya. Saya kira gitu yang kita bisa. Terima kasih banyak Pak Rofik atas kehadirannya ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang apa namanya kacau balau. Tapi inilah yang bisa kita eksplor dari Pak Rofik sore ini. Nanti kita di luar kamera juga akan banyak hal yang kita bisa. Tapi di UIN ini banyak juga penyintas-penyintas yang saya kira kalau di grup lah. Kalau dimintai tolong untuk istilah penyintas itu baru apa yang sudah lama ada istilah penyintas? Aku ya baru masuk. Survivor. Itu kalau survivor oke lah. Bahasa Indonesia penyintas. Iya. Cuma jarang dipakai. Nah, itu. Merebaknya dikenalnya ini ya pandemi COVID ini. Iya. Penyintas. Apa penyintas itu? Dengar penyintas batas. Oke, terima kasih atas. Sudah dikata? Belum. Terima kasih. Sore ini sudah kehadiran Pak Rofik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kemudian nanti mudah-mudahan sehat terus. Amin. Kita yang nggak kena ini juga nggak kena. Kalau lebih aman. Jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.